Tujuan dari melakukan review artikel itu apa sih? Nanti harapannya adalah ketika sebuah draft review artikel itu sudah dikerjakan oleh mahasiswa, dalam hal ini adalah artikel rujukan utama yang saya maksud ya, artikel rujukan utama yang bisa dijadikan sebagai skripsi kalian nantinya, itu bisa kalian ambil poin-poin pentingnya untuk kemudian kalian terapkan di skripsi kalian sendiri. Nah, ya gampangannya di kopas tapi di otak-atik sidik, ben tulisannya ini jadi beda. Itu tujuan dari melakukan review artikel. Awalnya seperti itu. Kemudian ada juga manfaat lainnya, Mas dan Mbak. Dengan melakukan review artikel, kalian bisa paham secara utuh artikel tersebut itu pembahasannya seperti apa, tanpa harus nanti mengulang untuk membaca kembali artikel tersebut dari halaman pertama sampai akhir. Karena kan kalau di contoh yang saya berikan di Spada itu, review artikel, dia cuman 1 sampai 2 halaman, 2 lembar saja kan. Nah, itu kan tidak banyak. Itu memudahkan kalian untuk membaca ulang kembali ketika mungkin lupa terkait dengan artikel utama kalian itu isinya seperti apa. Nah, itu manfaat yang bisa kalian dapatkan. Kemudian kadang beberapa dosen juga yang nantinya akan jadi pembimbing kalian itu meminta untuk melakukan review artikel terlebih dahulu sebelum kalian membuat draft proposal penelitian. Nah, tujuannya apa? Nah, supaya nanti antara Anda dengan dosen pembimbing itu ada kesamaan dalam hal persepsi, pemahaman terhadap artikel tersebut, isinya itu seperti apa, pembahasannya bagaimana. Oke, ini saya share screen dulu ya, contoh artikelnya. Jadi gini Mas Mbak, ketika kita melakukan review artikel, maka hal pertama yang harus kita tulis adalah identitas penelitian. Nah, identitas itu terdiri dari judul, penulis, tahun publikasi, dan nama jurnalnya apa. Ini kan data atau biodata dari sebuah artikel itu cuma mencakup 4 hal ini sebenarnya. Judul tentunya kemarin saya sudah beberapa kali mencontohkan kan, dari sebuah judul itu kita bisa tahu apakah artikel ini nantinya cocok atau tidak dengan kita. Ketika nantinya Anda tertarik untuk menggunakan artikel tersebut sebagai rujukan skripsi. Nah, kalau dari judulnya aja membuat kalian tertarik, membuat kalian penasaran, atau kalian merasa sudah dapat gambaran awalnya, nah itu mungkin pertanda baik. Karena apa? Bisa jadi ketika Anda baca lebih lanjut, Anda akan bisa lebih mudah memahami artikel tersebut. Nah, kemudian untuk penulisnya ini kebetulan saya sendiri, karena ini salah satu publikasi saya di artikel di bidang manajemen pemasaran yang diterbitkan tahun 2016 di jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi. Jadi ini berbahasa Indonesia. Nah, silahkan bagi yang konsentrasi marketing barangkali tertarik untuk mereplikasi atau menggunakan artikel ini sebagai rujukan juga saya persilahkan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif di antara beberapa artikel yang mungkin sudah pernah kalian baca. Kemudian setelah identitas penelitian, hal selanjutnya yang kita tampilkan adalah tentunya gap. Gap itu apa sih? Perbedaan antara kondisi nyata dengan apa yang menjadi situasi ideal atau apa yang diharapkan dari sebuah fenomena. Nah, fenomenanya ada dua, fenomena terkait dengan riset itu sendiri. Jadi perkembangan di bidang penelitian di topik tersebut. Itu seperti apa? Apakah terdapat adanya gap atau permasalahan atau perbedaan kondisi ideal dengan kondisi fakta yang ada di lapangan. Oke, saya bacakan untuk yang riset gap yang pertama. Jadi ini perbedaan studi ini dengan studi terdahulu itu apa dan kenapa kok pada akhirnya topik ini menarik untuk diteliti. Poin pertama, perbedaan pendapat terjadi di beberapa peneliti yang membahas isu relationship marketing. Nah, ini menurut siapa? Menurut Srinivasan dan Moorman tahun 2005. Nah, artinya apa? Kalau saya kasih kurung Srinivasan dan Moorman, 2005, artinya satu kalimat ini mulai dari kata perbedaan pendapat sampai isu relationship marketing ini bukan pendapat dari saya pribadi, tapi
pendapat yang saya kutip dari seorang peneliti pada tahun 2005 yang menerbitkan sebuah artikel dan isinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, siapa? Ini Pak Srinivasan dan Murman ini. Ini yang disebut sebagai kutipan yang membedakan tulisan pada karya ilmiah dengan tulisan karya tulis populer yang lain. Seperti ketika kalian baca koran itu kan, atau kalian baca artikel berita di mungkin detikcom atau di liputan6.com atau di wartaekonomi.com atau di marketing.co.id. Nah, itu kan di situ tidak dicantumkan cara penulisan seperti ini. Nah, ini yang membedakan tulisan karya tulis ilmiah yang ada pada skripsi dengan tulisan-tulisan lainnya. Apalagi di bahasa novel kan jarang sekali kalian temui dengan kutipan seperti ini. Nah, terus saya lanjutkan. Perbedaan pendapatnya seperti apa sih? Oh, ternyata beberapa peneliti itu menunjukkan adanya sikap kontra. Nah, kontra itu kan berarti tidak setuju. Tapi penelitian lain memberikan dukungan terhadap pelaksanaan relationship marketing bagi perusahaan. Nah, berarti kan ada orang yang setuju dengan penerapan strategi yang berbasis pemasaran hubungan atau relationship marketing. Nah, hubungan apa? Hubungan yang terjalin dengan baik antara kita selaku penyedia jasa atau produk dengan pelanggan yang membeli produk dan jasa yang kita buat. Jadi hubungannya itu dibangun sedemikian rupa supaya terjadi kedekatan. Nah, itu inti dari relationship marketing. Nah, ada orang yang tidak setuju, mungkin karena yang namanya relationship marketing itu istilahnya seperti bakar-bakar uang ya, karena kan kita mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit untuk membangun kedekatan dengan pelanggan itu. Tapi ada juga orang lain yang, atau peneliti lain, atau penulis lain, atau praktisi lain mungkin, yang dia itu setuju dengan keberadaan isu relationship marketing ini. Nah, karena ada yang setuju, ada yang enggak, berarti kan isu ini masih jadi perdebatan. Karena masih diperdebatkan, berarti perlu ada penelitian. Sebenarnya relationship marketing itu penting enggak sih bagi seorang pemasar? Kok ada yang bilang penting, ada yang bilang enggak penting. Nah, terus setelah itu ada faktor lain yang bisa menjadi riset gap dari penelitian ini, yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya dan yang membuat penelitian kali ini penting untuk dilakukan. Poin kedua, beberapa penelitian menunjukkan perbedaan dalam penggunaan variabel antecedent dari konstruk relationship quality. Variabel antecedent itu apa sih? Variabel asal mula, variabel yang membentuk, variabel yang mempengaruhi dari konstruk. Konstruk itu apa? Variabel. Sama sebenarnya istilah konstruk dan variabel itu dia bisa dipertukarkan. Nah, yang bisa mempengaruhi relationship quality. Nah, relationship quality ini adalah bagian dari relationship marketing. Jadi kualitas hubungan yang terjalin antara kita selaku penyedia produk dan jasa dengan pelanggan. Nah, kemudian ternyata perbedaan itu juga diikuti oleh hasil penelitian yang bervariasi. Nah, hasilnya mungkin relationship quality itu dipengaruhi oleh faktor A, B, C di sebuah penelitian. Tapi di penelitian yang lain, relationship quality dipengaruhi oleh D, E, F. Nah, itu kan berarti beda. Nah, kira-kira faktor mana sih yang paling penting? A, B, C atau D, E, F? Nah, itu berarti kan ada suatu kesempatan untuk kita selaku peneliti untuk mengkaji variabel relationship quality ini lebih dalam. Nah, kenapa? Ya karena studi terdahulu itu masih beda-beda, Pak. Ada yang dipengaruhi oleh ABC, tapi kok aku baca di artikel lain dipengaruhi oleh DEF. Nah, sebenarnya mana sih yang paling berpengaruh? ABC atau DEF, atau malah ABC, DEF. Nah, atau semuanya saling berpengaruh dan membentuk relationship quality atau kualitas hubungan tadi itu. Nah, kemudian ternyata ada salah satu penelitian yang saya baca itu di bagian akhir kesimpulan dan saran itu muncul kata seperti ini. Perlu penambahan konstruk communication. Ini di poin ketiga ya. Sesuai dengan arahan untuk penelitian lanjutan. Nah, bisa jadi sebuah artikel itu ada ABC dan itu belum ada variabel communication. Nah, ternyata ini disarankan oleh penulis. Nah, karena sudah disarankan berarti kan bisa kita pakai di penelitian kita. Nah, cara ini nantinya bisa kalian terapkan juga ketika kalian itu tertarik mungkin ya dengan salah satu skripsi kakak tingkat. Kan bisa aja ketika kalian itu mencoba mencari artikel
beberapa kali ternyata tidak ada yang pas. Nah, tapi ketika datang ke perpustakaan FE di ruang bacanya itu Anda baca, ketemu salah satu skripsi kakak tingkat yang menurut Anda menarik untuk dijadikan skripsi Anda. Nah, apakah boleh, Pak? Boleh. Nah, tapi kita melakukan perbedaan dengan cara apa? Satu, objeknya itu ganti. Dua, variabelnya itu ditambah. Tidak harus banyak-banyak. Kalian tambah satu aja, satu variabel baru berdasarkan usulan dari studi-studi terdahulu mungkin. Nah, itu nanti sudah jadi satu buah skripsi yang baru yang bisa membedakan skripsi Anda dengan skripsi kakak tingkat Anda. Nah, itu terkait dengan riset gap. Oh iya, untuk artikelnya ini bisa kalian download di Spada juga, sudah saya share juga dulu, sudah saya informasikan, mungkin kalian lupa ya nggak apa-apa. Nah, di situ juga ada artikel aslinya selain file reviewnya ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, dari riset gap ini ada yang masih dibingungkan nggak barangkali? Ini Mbak Rista Emi izin ya, silahkan. Mbak Ega juga, oke. Hati-hati di jalan, baru pulang kerja ini. Sebelum saya lanjutkan, ada yang masih bingung atau enggak terkait dengan riset gap itu apa? Karena ini nanti kan pasti akan ditanyakan di latar belakang penelitian kalian. Monggo. Atau sambil saya buka filenya pin orang lali. Nah ini nih, riset gap ini yang baru kita diskusikan itu ini yang saya kasih bold. Sudah cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Untuk riset gap itu seperti apa? Jelas, Pak. Jelas, berarti nanti bisa ya kudu yang latar belakang kalian ya. Insya Allah. Oke. Sekarang Berarti kalau National Group itu ini ya Pak, apa dari penelitian itu ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya kan? ya betul Mas. Salah satu caranya seperti itu. Dan ini kita nggak harus mikir baru Mas. Artinya apa? Kita tuh nggak harus berpikir yang ruwet-ruwet. Karena apa? Terkadang artikel yang baik itu dia sudah memberikan riset gap-nya. Nah, tugas kita hanyalah mengcopy artikel itu di skripsi kita. Dengan catatan ketika itu artikel berbahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia bisa di-copy juga, tapi harus dirubah kalimatnya supaya tidak terjadi plagiasi. Tanpa harus menghilangkan makna aslinya. Jadi ini saya ini juga cuma ngambil tok ini, Mas. Bukan saya berpikir sendiri, terus ketemu ini enggak. Itu terlalu ruwet dan makan waktu juga, karena kita harus membuka-buka banyak artikel. Nah, ini kebetulan artikel yang saya acu ini bagus, dia sudah bisa menampilkan riset gap, tinggal saya kopas, saya masukkan ke sini. Nah, nanti harapannya kalau kalian ketemu artikel yang bagus, ya cuma tinggal dikopas tok ini Mas. Jadi rasa mikir ruwet-ruwet, rasa digawe buat itu salah satu kelebihan dari artikel berbahasa Inggris, artikel internasional yang dia itu bagus. Ciri-cirinya apa Pak artikel yang bagus itu? Pertama ketika dia itu tidak bisa kita download dengan gratis, itu biasanya kan berbayar ya. Kenapa kok berbayar? Karena seringkali memang artikelnya itu dia punya kualitas yang berbeda dengan artikel yang gratisan. Jadi isinya itu mungkin lebih kompleks. Nah, makanya kan kita bisa mengakali dengan aplikasi kemarin itu yang sudah saya share di grup juga cara penggunaannya. Oke, gitu ya Mas Ardi, Mas dan Mbak yang lain. Saya lanjutkan mungkin bisa? Nah, sekarang kita membahas mengenai fenomena gap. Nah, kalau riset gap itu berkaitan dengan studi terdahulu, ada problem apa, ada permasalahan apa yang sekiranya itu bisa kita carikan solusinya melalui skripsi kita. Kalau fenomena gap ini berhubungan dengan kondisi dunia bisnis yang real, yang ada di lapangan, yang kita bahas, yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Pertama, ada poin mengenai pentingnya penerapan konsep relationship marketing pada perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi berbasis seluler. Nah, berarti kan ini provider internet atau provider handphone ya.
provider telekomunikasi, ada Telkomsel, ada Tri, ada Indosat, XL, dan teman-temannya itu. Nah, ternyata di situ ada fenomena mengenai pentingnya relationship marketing yang harus diterapkan di perusahaan tersebut. Nah, kenapa kok penting? Nanti ada penjelasannya di artikel saya. Kemudian fenomena gap yang kedua, kondisi lapangannya seperti apa sih? Ternyata di antara banyak provider seluler itu tadi, Telkomsel itu saat itu tahun 2016 ya, dia itu berada di posisi market leader. Jadi dia itu pemimpin pangsa pasarnya. Nah, ketika melihat posisi pasarnya kok berada di atas, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Kira-kira faktor apa sih yang membuat Telkomsel ini berada di market leader? Kok dia bisa lebih bagus dibandingkan kompetitornya saat itu, tahun 2016? Apakah karena Telkomsel itu sudah menerapkan strategi yang berbasis relationship marketing dalam praktek bisnisnya? Nah, berarti kan kita ingin tahu toh, penerapan relationship marketing itu seperti apa sih di Telkomsel itu? Lah kenapa kok Telkomsel? Lah Telkomsel kan saat ini jadi market leader, makanya dia bisa menjadi best practice, dia bisa menjadi contoh yang baik bagi provider-provider lainnya. Kalau dia bisa menerapkan relationship marketing dengan baik, berarti kan kompetitornya juga bisa mempelajari itu. Oh, berarti rahasia kesuksesan Telkomsel itu jangan-jangan terletak di relationship marketing. Berarti dari situasi tersebut kita bisa menyimpulkan, Mas Mbak, adanya urgensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pelaksanaan strategi pemasaran yang berbasis relationship marketing di Telkomsel sudah efektif dan efisien. Nah, itu penjelasan mengenai fenomena gap. Jadi, problem lapangannya itu seperti apa sih? Oh, ternyata karena di lapangan itu penerapan relationship marketing penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi berbasis seluler. Oh, ternyata di antara semua perusahaan telekomunikasi seluler ada yang namanya Telkomsel sebagai market leader. Perlu kita ketahui lebih lanjut nih, sebenarnya strategi pemasarannya itu menerapkan relationship marketing atau enggak. Nah, kalau menerapkan, seberapa efektif dan efisien dari penerapan strategi tersebut. Nah, itu contoh fenomena gap dalam sebuah penelitian atau di skripsi. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita pelan-pelan aja ini jalannya. Enggak. Lanjut dulu, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Tadi ada istilah riset gap, kemudian ada istilah fenomena gap. Nah, setelah itu kita melihat dari objek penelitiannya. Kenapa sih Pak kok kita harus mengecek atau kita harus memeriksa objek penelitiannya itu seperti apa? Karena ini berhubungan dengan bab 3 dan bab 4 kalian nantinya. Bisa nggak responden penelitian yang kalian mintai tolong untuk mengisi kuesioner yang kalian bagikan itu nanti, orang-orangnya itu bisa kalian akses dengan mudah. Misalkan ternyata butuh 200 orang, kan standarnya skripsi seperti itu, 200 responden ya. Nah, bisa nggak dengan kriteria tertentu Anda bisa memperoleh jumlah 200 itu? Nah, kalau ternyata objek penelitiannya itu menurut kalian sulit untuk diperoleh, nah berarti artikel itu tidak saya rekomendasikan. Kalau ternyata respondennya itu bisa kalian akses dengan mudah, contohnya seperti yang saya sampaikan dulu di pertemuan awal-awal ya, untuk teman-teman yang SDM ini, ketika nantinya ingin meneliti mungkin untuk perusahaan tertentu atau di pabrik atau manufaktur tertentu, kalau kalian kerja di situ lebih mudah. Tapi kalau bukan pekerja di situ, tentunya kan butuh perizinan. Nah, perizinan itu kan juga harus melalui beberapa tahapan. Pertama, mungkin kalian mengirimkan
surat permohonan dengan cara meminta ke pihak Fakultas Ekonomi dibuatkan surat permohonan izin penelitian. Ya, itu nanti suratnya kan ditandatangani oleh dekan. Nah, itu dikirimkan langsung ke sana oleh kalian ke perusahaan yang akan kalian tuju. Katakanlah kalian ingin meneliti di Gemopia, padahal kalian bukan pegawai Gemopia. Nah, Anda kan datang ke situ tentunya nanti ke bagian security dulu. Nah, bisa jadi security itu nanti langsung menghubungi bagian HRD. Nah, kalau HRD-nya pas longgar, langsung bisa dipertemukan. Nah, tapi kalau ternyata di telepon kok HRD-nya lagi repot atau mungkin tidak ada di tempat, nah, skripsi itu minta tolong ditinggal. Atau suratnya itu ditinggal dulu, nanti nunggu waktu dulu. Kadang mungkin mereka lupa untuk mengkonfirmasi, kita yang harus kembali ke situ. Nah, kita yang harus mengkonfirmasi ulang. Nah, itu kan ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Nah, kalau misalkan ternyata tahapan-tahapannya itu ya, atau bisa kalian lalui, maka kita ambil saya. Nah, di-mute dulu aja Mbak Westri. Nah, oke, saya lanjutkan. Saya share ulang, udah kelihatan belum nih objek penelitian? Pak. Oke. Betul, Pak. Ya, nah objek penelitiannya apa sih di penelitian ini, di skripsi ini, atau di artikel ini? Pelanggan Telkomsel di Surakarta yang telah memenuhi beberapa kriteria tertentu yang disyaratkan dalam penelitian, yaitu 1. Dia telah menggunakan produk dari Telkomsel selama 2 tahun atau lebih. 2. Dia pernah berkunjung ke kantor Grapari Solo. 3. Dia pernah berinteraksi langsung dengan bagian customer service. Nah, beberapa kriteria ini kira-kira bisa kalian penuhi atau enggak untuk memperoleh jumlah tertentu, katakanlah 200 tadi. Nah, kalau ternyata bisa, berarti objek penelitian ini bisa kalian terapkan di skripsi kalian. Nah, tapi kalau sebaliknya ya berarti kalian harus mencari alternatif objek penelitian yang berbeda. Atau kondisi ekstrimnya adalah kalian harus ganti artikel yang lain. Nah, ternyata sudah nyari beberapa alternatif objek penelitian, ternyata banyak yang tidak bisa diakses, tidak ada yang bisa dipakai sebagai responden kalian. Mungkin karena kesulitan untuk menemui responden tersebut atau kesulitan untuk memenuhi jumlah yang dipersyaratkan. Nah, pada waktu saya melakukan penelitian ini, hal pertama yang saya lakukan adalah berkunjung ke kantor Grapari Solo. Di situ saya menanyakan, kalau saya ingin melakukan penelitian di sini, kira-kira apakah diperkenankan? Nah, ternyata alhamdulillah waktu itu dari pihak Grapari Solo bersedia untuk saya mintai tolong untuk melakukan penelitian. Mereka cuma minta contoh proposal saya dan juga surat permohonan resmi dari instansi. Nah, oke, di hari berikutnya saya langsung datang kembali dan dari sana langsung merespon, oke, bisa ini nanti dipelajari dulu ya. Nah, seminggu kemudian saya datang lagi ke sana karena waktu itu saya minta kontaknya nggak dikasih. Ya udah nggak apa-apa. Berarti saya kalau ingin tahu perkembangan lebih lanjut gimana, ya mungkin nanti seminggu lagi datang ke sini. Nah, dari customer service-nya bilang seperti itu. Ya udah seminggu kemudian saya datang ke sana dan ternyata memang dari pihak Grapari Solo mengizinkan. Nah, setelah itu barulah saya bisa melakukan penelitian di sana. Dengan cara apa? Ketika ada seorang pelanggan Telkomsel di Grapari Solo yang sedang antri untuk antrian untuk mengakses pelayanan dari kantor Grapari Solo ya. Mungkin ada yang SIM-nya trouble, ada yang pengen ganti kartu, yang kartunya hilang menunggu. Nah, itu kan mereka itu posisinya free ya. Dia berada di ruang tunggu sedang menunggu giliran untuk dilayani oleh Grapari Solo. Nah, itu kesempatan saya untuk mengedarkan kuesioner. Nah, ternyata banyak yang bersedia mengisi sambil mengisi waktu luang untuk antrian itu tadi, mereka ngisi kuesioner dari saya. Dan akhirnya terkumpullah jumlah yang dipersyaratkan dalam penelitian saya. Tentunya dia sudah memenuhi kriteria dari penelitian ini.
yaitu dia menggunakan produk dari Telkomsel selama 2 tahun atau lebih. Jadi waktu itu memang ada yang mengisi kuesioner baru 1 tahun menggunakan, tapi ternyata sudah diisi secara lengkap. Ya sudah, itu tetap saya terima, tapi nanti saya pisahkan karena dia tidak bisa dimasukkan ke dalam pengolahan data lebih lanjut. Nah, kemudian dia itu harus pernah berinteraksi langsung dengan bagian customer service. Nah, artinya kalau ada orang yang baru pertama kali datang ke Grapari Solo, berarti kan sebelumnya dia belum pernah berinteraksi langsung dengan customer service. Ya sudah, dia tetap mengisi, tapi ternyata untuk bagian apakah Anda pernah berinteraksi langsung dengan bagian customer service, itu ternyata dijawab ya tidak, dia jawabnya tidak. Oh, berarti ini nggak bisa masuk sebagai kriteria objek penelitian saya. Itu saya pisahkan dari kertas-kertas kuesioner saya itu. Nah, akhirnya ketika sudah terkumpul ya baru dilakukan analisa lebih lanjut. Nah, makanya gampang-gampang susah Mas, Mbak, untuk menentukan objek penelitian ini. Cuma kan ketika nantinya objek penelitian ini sudah pas, sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka ya nantinya Anda itu cuma tinggal nunggu waktu aja itu sampai itu penuh sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan. Misalnya 200 tadi itu, kalau itu sudah terpenuhi 200 ya baru bisa kalian olah datanya. Nah, ini tarik ulurnya waktu dalam pengerjaan skripsi itu di sini kadang-kadang. Kalau di tahap awal pas proposal kan biasanya di penyusunan latar belakang ya. Latar belakang itu kan wajah dari skripsi kalian. Kalau wajahnya itu menarik kan orang baca itu juga senang. Itu yang membuat lama karena latar belakangnya itu kadang direvisi beberapa kali oleh pembimbing. Belum nanti pas waktu seminar proposal juga direvisi oleh penguji proposalnya, Semprop, seminar proposal. Nah, itu ada beberapa waktu yang harus dibutuhkan untuk membuat latar belakang yang baik dan menarik. Nah, kemudian waktu lainnya yang cukup lama ya di sini, waktu kalian melakukan penyebaran kuesioner itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan mungkin ke poin berikutnya? Monggo, berkaitan dengan objek penelitian. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Pak. Jadi kemarin saya coba kontak ke Mbak Westri juga kan, menanyakan, masih ingat nggak Mbak WA saya kemarin? Yang soal smart band itu. Oke, masih, Pak. Jadi ini untuk teman-teman yang lain mungkin sebagai gambaran ya, Mbak Westri ini kan kemarin rencananya saya kasih rekomendasi untuk meneliti kenapa orang-orang kok belum banyak yang menggunakan smart band atau gelang pintar. Nah, pertanyaan pertama yang saya ajukan ke Mbak Westri adalah, Mbak Westri, orang-orang di sekitar Anda itu banyak yang sudah menggunakan smart band atau belum? Nah, ternyata jawabannya waktu itu gimana Mbak Westri? Belum, Pak. Nah, berarti belum banyak yang menggunakan. Artinya, Masih banyak yang pengen beli. berarti di situ ada resistensi terhadap smart band. Ada penundaan, ada penolakan. Orang itu belum mau bersedia untuk mengadopsi teknologi smart band. Karena banyak faktor mungkin ya. Makanya di situ menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebenarnya ngopo sih kok wong-wong kok ora gelem nganggo gelang pintar, padahal kan kuwi luwih murah timbang smartwatch. Smartwatch kan mungkin jutaan ya yang bagus itu. Tapi kalau smart band kan 500.000 udah dapat. Ada Xiaomi Mi Band 6 itu kan cuma 499 harganya itu, 499. Terakhir saya beli untuk acara ekonomi dulu itu tahun 2021 bulan Februari gitu ya. Nah, itu berarti kan respondennya nanti harapan saya lebih mudah diakses oleh Mbak Westri. Karena apa? Orang-orang di sekitar Mbak Westri itu banyak yang belum menggunakan. Lain halnya kalau ternyata orang-orang di sekitar Mbak Westri itu sudah banyak yang menggunakan smart band. Nah, kita mau meneliti alasan orang yang tidak ingin menggunakan smart band kan kesulitan. Lho ngakeh wong wis nganggo. Nah, golek sing urung nganggo angel. Nah, berarti itu tidak bisa saya rekomendasikan ke Mbak Westri.
Tapi ternyata kan kondisi di lapangan menunjukkan, menurut informasi Mbak Westri, banyak yang belum menggunakan. Nah, berarti kan iso diteliti, respondennya bisa diperoleh. Nah, makanya nanti bisa dilanjutkan. Kalau Mbak Westri tertarik, bisa jadi skripsi. Nah, kemudian, ya, poin selanjutnya yaitu terkait dengan model penelitian. Nah, variabel utama yang dibahas apa sih di sini? Relationship quality. Tadi sudah tersampaikan di latar belakang. Nah, ternyata ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diduga, jadi kita itu memprediksi ya. Kita itu memprediksi jangan-jangan yang namanya client knowledge, customer orientation, expertise, similarity, dan communication ini bisa mempengaruhi relationship quality. Makanya kita membuat hipotesis, kan? Kita membuat perkiraan sementara bahwa client knowledge itu memang bisa mempengaruhi relationship quality, bahwa customer orientation itu bisa mempengaruhi relationship quality, dan seterusnya. Nah, kemudian dari relationship quality ini bisa mempengaruhi adanya niat untuk melakukan pembelian atau purchase intention, dan dia bisa memicu terjadinya word of mouth atau informasi gedok tular yang positif dari sebuah merek. Nah, ini model penelitiannya. Nah, kenapa Kak harus disertakan di review? Karena ini memudahkan kita untuk memahami hubungan antar variabel yang dikonsepkan di artikel tersebut. Makanya di review artikel wajib dicantumkan. Nah, kemudian teorinya apa? Ada definisi dan program, dimensi-dimensi dari relationship quality, dan antecedent dan konsekuensi dari relationship quality. Antecedent itu yang mana sih, Pak? Oh, ini faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi asal mula dari relationship quality. Konsekuensi yang mana, Pak? Nah, variabel yang menjadi ending atau yang bisa menjadi faktor akhir yang disebabkan oleh relationship quality. Nah, ketika hubungannya itu baik, terkelola antara kita selaku penyedia jasa atau produk dengan pelanggan, maka pelanggan itu akan berniat untuk melakukan pembelian di masa mendatang, dan dia akan menyebarkan informasi positif dari produk yang kita miliki. Nah, itu maksud dari antecedent dan konsekuensi. Hipotesis, nah, tidak kalah penting kan, sudah saya tekankan beberapa kali di pertemuan sebelumnya. Hipotesis itu kalau ada pengembangannya tinggal kita kopas. Nah, tapi yang ditemukan oleh teman-teman kalian semua itu kan ada beberapa, sebagian besar itu tidak mencantumkan pengembangannya. Jadi untuk H1, H2, dan seterusnya itu dasarnya dari penelitian siapa, itu tidak tersampaikan. Nah, makanya itu perlu dicari rujukan. Nah, kalian harus 2 kali kerja, nyari artikel-artikel lain untuk melengkapi hipotesis itu. Nah, tapi kalau hipotesisnya sudah lengkap dengan pengembangannya, kalian tinggal kopas dan masukkan ke bab 2. Nah, itu. Kemudian setelah itu yang dilihat dari indikator variabel penelitian atau kuesioner. Nah, ternyata di artikel ini tidak ada. Kenapa kok waktu itu saya tidak mencantumkan kuesioner di artikel saya? Karena dari pihak penerbit yang menerbitkan artikel saya waktu itu, di formatnya itu tidak menghendaki ada kuesioner. Ya sudah, berarti tidak saya cantumkan. Kalau mereka minta, yo saya kasih kuesionernya di artikel itu. Nah, tapi dari penyedia ternyata formatnya itu sudah baku, bahwa di format jurnalnya itu untuk setiap artikel yang terbit memang tidak disertai dengan kuesioner penelitian. Nah, tapi nggak masalah kalau kalian memang mungkin suatu saat tertarik atau mempertimbangkan artikel ini, bisa kontak saya, kuesionernya bisa saya kasih. Metode penelitian. Nah, ini masuk ke bab 3 kan. Mahasiswa itu dimudahkan dengan adanya contoh skripsi dari kakak-kakak tingkat sebelumnya. Karena apa? Salah satunya terkait dengan bab 3, metode penelitiannya itu selama alat analisis yang digunakan sama, kalian itu bisa copy paste sama persis. Dan itu tidak ada yang komplain, tidak ada yang mempermasalahkan, termasuk dosen sekalipun. Karena apa? Yang namanya metode penelitian itu sifatnya sudah baku. Yang dimaksud dengan pengujian hipotesis itu apa? Itu sudah ada pengertiannya. Kemudian yang dimaksud dengan penelitian kausal itu apa? Sudah ada. Dimensi waktunya apa? Cross seksional itu sudah ada. Semua itu istilah-istilah baku yang bisa kalian pakai kembali. Jadi tidak kena plagiasi. Nah, kemudian
Setelah itu dicantumkan hasilnya. Nah, hasilnya seperti apa? Oh, ternyata ada yang didukung, ada yang tidak didukung, ada yang pengaruhnya positif, ada yang pengaruhnya negatif. Masih ingat dengan pengaruh positif dan pengaruh negatif kemarin? Nah, ini ada yang namanya pengaruh positif. Nah, coba saya mau tanya ke Mbak Sopo ya. Mbak Ega Aprilia masih ingat dengan pengaruh positif kemarin dalam hipotesis? Halo Mbak Ega Aprilia. Mbak Ega Aprilia, apa masih perjalanan mungkin ya? Wes tak lewati dulu ke Mbak Maya mungkin. Malam Mbak Maya. Iya, Pak. Heeh. Masih ingat nggak Mbak Maya untuk hubungan positif dalam sebuah hipotesis kemarin? Yang saling berpengaruh itu bukan, Pak? Yang ini pengaruh positif. Jadi ini Mbak Maya dan Mas dan Mbak yang lain. Kalau pengaruhnya positif itu berarti variabel independennya itu ketika dia naik atau dinaikkan, maka variabel dependennya juga ikut naik. Demikian juga sebaliknya, kalau variabel independennya itu diturunkan, maka variabel dependennya juga ikut turun. Nah, itu disebut sebagai pengaruh positif. Jadi naik turunnya variabel independen akan berpengaruh terhadap naik turunnya variabel dependen. Contohnya seperti ini. Untuk variabel client knowledge berpengaruh positif terhadap relationship quality. Relationship quality tadi sudah saya jelaskan di awal, hubungan yang terjalin baik antara kita selaku produsen dengan konsumen. Itu kualitasnya baik, berarti kan ada hubungan yang erat, ada hubungan yang saling memahami antara produsen dan konsumen. Nah, kalau misalkan client knowledge atau pengetahuan kita selaku seorang marketer, kita sebagai seorang pemasar, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan yang dalam, memiliki pengetahuan yang cukup terhadap klien-klien kita, maka otomatis hubungan yang terjalin antara kita dengan mereka selaku konsumen itu semakin baik atau semakin buruk kira-kira. Semakin baik, Pak. Betul. Berarti relationship quality-nya kan akan meningkat secara pesat karena kita bisa memahami konsumen kita dengan baik. Client knowledge-nya meningkat. Demikian juga sebaliknya Mas dan Mbak. Kalau client knowledge atau pengetahuan kita mengenai konsumen itu rendah, kita nggak begitu paham dengan konsumen, maka otomatis relationship quality-nya juga akan. Nah, itu contoh hubungan positif dalam sebuah penelitian. Oke ya. Saya lanjutkan untuk saran. Nah, saran ini juga penting Mas dan Mbak untuk kalian review karena apa? Kadang kita bisa menemukan potensi dari artikel ini ketika nanti kita gunakan di skripsi kita. Kita bisa membuat perbedaan dari artikel tersebut dengan skripsi kita ketika nanti kita pakai sebagai acuan. Nah, misalnya seperti ini. Saran pertama, untuk penelitian selanjutnya, perlunya pengembangan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan beragam. Nah, mungkin waktu itu jumlah saya tidak memenuhi. Nah, berarti kan ketika ada orang yang mau meneliti lebih lanjut, jumlah respondennya lebih besar. Terus dia tidak hanya meneliti di Grapari. Nah, karena kan yang menggunakan operator seluler Telkomsel kan belum tentu orang-orang yang hanya berada di Grapari saja. Bisa jadi ketika orang-orang itu berada di tempat lain juga mungkin dia juga pengguna Telkomsel, hanya kebetulan waktu itu tidak berada di Grapari. Nah, berarti kan penelitian lanjutan bisa dilakukan. Dengan cara apa?
kita bisa mencari responden yang lebih banyak. Kalau di penelitian ini cuma ada 100, nah Anda bikin 200. Kalau penelitian ini cuma meneliti di Grapari, Anda bisa meneliti di Grapari dan di tempat-tempat lain. Nah, itu kan berarti penelitian lanjutannya itu sudah berbeda. Karena apa? Sampelnya lebih besar dan beragam. Kemudian ada juga usulan memecah konstruk relationship quality menjadi 2 variabel, trust dan satisfaction. Nah, ini berdasarkan penelitian terdahulu, namanya Samdasani dan Balakrishnan tahun 2000. Jadi ini bukan masukan dari saya, tapi masukan dari Samsadani ini pada tahun 2000 yang menjadi rujukan artikel ini sebelumnya. Nah, ini kan juga bisa kalian lakukan kalau ternyata mau mereplikasi atau menggunakan artikel ini sebagai rujukan utama deskripsi kalian. Kalau di penelitian sebelumnya itu, relationship quality hanya dianggap sebagai satu variabel utuh. Tapi kalau di penelitian saya, nah misalnya penelitiannya Mas Ardi, relationship quality dibagi jadi trust dan satisfaction. Nah, itu kan udah beda modelnya. Gambarnya itu udah lain. Nah, itu bisa menjadi skripsi yang baru, karena topiknya kan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian ada juga penambahan variabel lain namanya relationship value sebagai alternatif variabel antecedent dari relationship quality. Kan tadi ada 5 ya, client knowledge dan sebagainya itu belum ada variabel relationship value. Nah, itu bisa ditambahkan di studi selanjutnya. Nah, ada juga saran terkait dengan penambahan variabel loyalty maupun komitmen sebagai alternatif lain untuk variabel konsekuensi dari relationship quality. Nah, berarti kan variabelnya itu nanti sudah berubah. Semula variabel konsekuensi dari relationship quality itu di penelitian ini kan cuma 2 tadi. Pembelian kembali di masa mendatang dan juga rekomendasi positif terhadap orang lain. Nah, itu diganti dengan variabel loyalitas dan komitmen. Udah beda kan? Itu sudah jadi skripsi yang baru. Nah, kemudian ada juga saran berikutnya, menggunakan 2 perspektif sebagai dasar penilaian seberapa baik pengelolaan relationship quality suatu perusahaan, yaitu dari sudut pandang pelanggan dan penyedia jasa. Ini dari saran studi terdahulu juga. Jadi, nantinya, Mas dan Mbak, kalau kalian itu mulai mengerjakan bab 5 di bagian studi selanjutnya itu sarannya seperti apa. Kadang di artikel aslinya itu sudah ada loh. Itu tinggal kalian kopas. Jadi tinggal kalian terapkan di bab 5 kalian itu sudah aman. Nah, yang terjadi adalah mahasiswa itu kadang mikir sendiri, itu kan kelamaan. Lah apa mau ngono contohnya karek dipakai aja bisa kok. Nah, ini contoh saran untuk penelitian selanjutnya yang nantinya membuka peluang lebih lanjut untuk diterapkan di skripsi atau di penelitian kalian sendiri. Nah, kemudian ada juga saran bagi perusahaan. Nah, skripsi kalian itu kan nanti harapannya bisa memberikan kontribusi praktis juga ya. Dalam artian apa? Hasil penelitianmu UI iso dimanfaatkan oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, nah, karena client knowledge itu bisa mempengaruhi relationship quality. Tadi kan di hipotesis pertama seperti itu ya. Client knowledge berpengaruh positif terhadap relationship quality. Ternyata hasilnya itu didukung. Berarti Telkomsel diharapkan mempertimbangkan aspek client knowledge dengan berinovasi untuk menghasilkan produk atau layanan baru yang didasari oleh pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, kata pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan ini kan mengacu pada istilah client knowledge ini. Jadi, karena client knowledge atau pengetahuan kita terhadap klien itu bisa mempengaruhi relationship quality, berarti ini penting untuk dipelajari. Itu saran untuk perusahaan. Nah, oke. Ini sebagai penutup untuk review artikel dari penelitian ini. Nah, kalau nanti kalian mau mencoba membuat review sendiri, nah itu bisa dengan artikel yang kalian peroleh itu. Kalian buat yang namanya identitas penelitian, kemudian riset gap, fenomena gap, objek penelitian, modelnya seperti apa, teori yang digunakan apa, hipotesisnya seperti apa,
indikator variabel penelitian atau kuesionernya ada atau tidak, metodologi penelitiannya gimana, hasilnya seperti apa, saran penelitian selanjutnya apa, saran bagi perusahaan apa. Nah, kalau sampai nanti di review artikel yang kalian buat itu ada poin yang kosong, berarti kesimpulannya artikel itu belum komplit. Nah, jadi ini merupakan pemahaman lebih lanjut ya, Mas dan Mbak, dari pembelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya. Nah, kalau dulu kan saya kasih kriteria yang lebih sederhana. Nah, kalau ini kriterianya lebih kompleks. Dengan harapan apa? Mempercepat proses pembuatan proposal skripsi kalian, karena bahan bakunya lebih komplit. Tuh.